memasuki ruangan pasien dengan minta izin, lalu menyapa pasien, misalnya mengatakan selamat pagi atau selamat siang, atau mengucapkan salam. Lakukan tahap fase orientasi dengan menjelaskan bidan untuk di pagi hari ini adalah bidan Etna, masuk dari jam 8 hingga jam 12. Lalu menaikkan nama pasien. Setelah itu menjelaskan pemeriksaan apa yang akan diberikan kepada pasien. Lalu meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik atau head to toe, dan menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik ini dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan setelah pasien menyetujui, lalu bidan melakukan persiapan alat atau menyiapkan alat untuk menunjang pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik, yang pertama ada stetoskop yang berwarna hijau, kemudian ada spekulum hidung yang berwarna putih, lalu ada spekulum telinga yang berwarna hitam, lalu ada garpu tala untuk mendengarkan kejelian pendengaran pasien, kemudian ada refleks hammer yang berwarna merah, lalu ada peer light untuk melihat kondisi telinga pasien, dan ada tongue patel untuk melihat kondisi bagian mulut dalam pasien. Kemudian ada buku isi hara, seperti ini bentuknya. Dia berguna untuk melihat ketajaman mata dari pasien, apakah pasien tersebut buta warna atau tidak. Kemudian ada handscoon, lalu ada disinfektan untuk steril alat-alat. Kemudian ada kasa dan nirbekan atau bengkok. Nah, setelah kita melakukan fase orientasi dan mendapat izin pada pasien, lalu kita melakukan cuci tangan agar higienis dan tetap bersih saat menyentuh pasien. Setelah cuci tangan, memakai handscoon. Kemudian saat menyentuh pasien, minta izin terlebih dahulu, minta izin kepada pasien untuk duduk. Lalu yang pertama kali yang dilakukan adalah melihat kondisi bagian kepala pasien, memeriksa apakah simetris atau tidak dengan melakukan inspeksi atau dengan mata. Kemudian menyentuh bagian struktur dari kepala tengkorak pasien, mengatakan pada pasien sakit atau tidak. Lalu memeriksa kulit bagian kepala pasien, melihat kondisi kulitnya ada ketombe atau tidak. Ternyata bersih dan rambutnya berwarna hitam dan tidak merah. Berarti kondisi bagian kepalanya sehat karena tidak adanya ketombe atau kutu dan rambutnya berwarna hitam. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, lalu memeriksa bagian mata dengan menggunakan alat peer light. Menyuruh pasien menjamkan mata lalu mijit pada bagian bola mata, lalu melakukan refleks pada kedipan mata pasien. Ternyata bagus respon dari kedipannya. Dan melihat konjungtiva pada pasien berwarna merah, berarti tidak mengalami kekurangan darah atau HB-nya normal. Setelah itu memeriksa pada bagian sklera, ternyata tidak berwarna kuning, skleranya sehat. Kemudian melihat pada pupil, ternyata pupilnya mengecil pada saat menangkap objek cahaya, dan mengatakan bahwa pupil ibu ini sehat karena dapat menangkap objek cahaya tersebut. Setelah itu melakukan pemeriksaan dengan buku isi hara untuk meningkatkan atau melihat ketajaman dari mata ibu. Di sini bidan untuk meminta pasien menyebutkan angka dari lembar buku tersebut. Pasien menyebutkannya dengan benar dan baik. Setelah bidan merasa cukup, melakukan pemeriksaan pada buku hara, lalu melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dengan menggunakan spekulum hidung, menijit bagian hidung, melihat kebersihan hidung dengan spekulum hidung, ternyata hidungnya bersih.
Kemudian pada bagian wajah, melihat wajah simetris atau tidak, menekan bagian pipi, menaikkan kepada pasien, ada terasa sakit atau tidak, dan apakah tidak. Lalu memeriksa bagian mulut pasien dengan tongs patel, menyuruh ibu membuka mulut, melihat kondisi gigi ibu kurang rapi, lidahnya bagus, tengkusnya juga sehat. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian telinga ibu dengan spekulum telinga yang berwarna hitam. Minta izin untuk membuka jilbabnya sedikit untuk melihat bagian telinga pada ibu. Ternyata ada kotoran, bidan menyuruh pasien atau ibu untuk membersihkan telinga karena ada terdapat sedikit. Di bagian kiri juga harus dilihat satu tidaknya. Setelah melakukan pemeriksaan pada telinganya harus dipijit terlebih dahulu. Menanyakan apakah ada rasa sakit atau goncangan di bagian telinga atau tidak. Kemudian memijit bagian leher, melakukan palpasi, menekan bagian tertentu, menanyakan sakit atau tidaknya bagian leher untuk mengetahui apakah ada gondok atau kelenjar pada bagian leher. Kemudian minta izin pada ibu untuk berbaring karena pada kali ini akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah. Lakukan palpasi pada bagian abdomen atau perut ibu, minta izin, menekan, meraba, mengetuk dengan perkusi, bisa perutnya gembung atau tidak. Lalu minta ibu untuk menghirup nafas dan mengeluarkan nafas, terlihat otot pada paru-paru, bagian dada, dan pernapasan ibu bagus. Kemudian memeriksa bagian perut dengan stetoskop, itu okultasi dengan mendengarkan bunyi peristaltik pada lambung atau pergerakan pada bagian organ perut, dan bagian organ perut bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya bidan melakukan pemeriksaan pada bagian tangan dan kaki. Bidan minta ibu untuk melakukan pergerakan pada bagian tangan dengan mengangkat tangan, lalu tahan sebentar, kemudian turunkan, lalu memijat apakah terasa sakit. Dan ibu mengatakan tidak terasa sakit. Begitu juga dengan tangan di sebelah kiri. Setelah itu minta izin kepada pasien untuk duduk menghadap ke arah ibu untuk memeriksa bagian kaki, lihat refleks pada bagian lutut dengan menggunakan refleks Summer. Di sini kita melakukan dengan cara perkusi atau mengetuk. Minta izin kepada pasien, menyuruh pasien untuk duduk nyaman, untuk posisi yang baik, dalam keadaan kaki yang harus tenang, tidak boleh kakinya tegang. Lalu dilakukan pemeriksaan dengan cara diketuk atau perkusi di bagian titik lutut tertentu, melihat apakah ada refleks dari si ibu. Dan ternyata ada refleks dari ibu. Di bagian saraf pada bagian lutut masih bagus dan tidak ada masalah. Dicoba pada bagian kanan dan kiri, ada refleks. Lalu memijit bagian lutut yang tadinya diketuk. Nah, setelah melakukan pemeriksaan pada bagian lutut, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada telapak kaki. Di sini disebut dengan refleks Babinski, dengan cara menggelikkan kaki, dan ternyata terasa geli atau ada refleks dari si ibu. Di sini bidan juga harus menanyakan kepada pasien apakah ada terasa geli dan melihat dengan inspeksi ada respon dari kaki ibu. Ternyata ada rasa geli, berarti itu normal kalau misalnya ibu ada refleks dan rasa geli. Nah, setelah itu menyuruh ibu untuk kembali lagi berbaring di tempat tidur. Pemeriksaan selanjutnya pada bagian kaki, menyuruh kaki ibu untuk dinaikkan naik turun. Pertama pada kaki bagian kanan disuruh naikkan, lalu tahan dan turunkan. Lalu kaki sebelah kiri
naikkan, tahan, dan turunkan, dan memijat pada kaki, dan menanyakan apakah ada rasa sakit ibu, dan ternyata tidak. Baiklah, inilah tahap terakhir yaitu fase terminasi. Bidan menjelaskan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan fisik atau itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bidan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah selesai dan dalam keadaan baik, dan mengatakan bila ada perlu sesuatu atau yang ingin ditanyakan boleh mendatangi bidan di depan. Nah, beginilah pemeriksaan fisik atau itu yang dilakukan. Sekiranya dapat bermanfaat dan membantu. Sekian dan terima kasih.